sini kami akan mempresentasikan materi sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu tulang. Baik, yang pertama adalah otot. Apakah kalian tahu otot? Bisa dilihat pada gambar di samping, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot jantung. Dan yang terakhir, otot rangka atau otot luring. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu otot polos. Otot polos merupakan salah satu dari 3 jenis otot yang dimiliki manusia. Mengapa otot polos disebut polos? Bisa dilihat pada gambar di samping, karena otot polos tidak memiliki lurik. Adapun jenis otot yang kedua adalah otot jantung. Mengapa disebut otot jantung? Karena otot jantung berbentuk silindris yang bercabang-cabang. Bisa dilihat pada gambar di samping, otot jantung memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah sel. Adapun jenis otot yang terakhir, yaitu otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Bisa dilihat pada gambar di samping, otot ini mempunyai pigmen mioglobin dan mendominasi tubuh vertebrata. Nah, selanjutnya mekanisme kerja otot. Teman-teman, apakah kalian tahu apa sih mekanisme kerja otot itu? Mekanisme kerja otot diawali saat otot menerima rangsangan atau sinyal dari neuron motorik yang membuatnya berkontraksi. Kontraksi ototlah yang menyebabkan terjadinya sebuah gerakan pada tubuh Anda. Biasanya terjadi tricep dan bicep. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu bicep dan tricep? Otot bicep dan tricep adalah 2 otot besar yang terdapat pada lengan. Untuk membuat lengan terlihat lebih kencang dan berotot, Anda bisa melakukan beberapa gerakan untuk melatih kedua otot tersebut. Contoh mekanisme kerja otot kontraksi bisa dilihat pada gambar di samping. Apabila lengan bawah terangkat ke atas, akan membentuk bicep berkontraksi dan tricep berrelaksasi. Akan tetapi, jika lengan bawah kembali ke posisi semula, akan terjadi bicep yang berrelaksasi dan tricep yang berkontraksi. Kontraksi mekanisme kerja otot ada 3. Yang pertama, kontraksi konsentrik. Kontraksi konsentrik merupakan kontraksi otot yang disertai dengan pembendekan otot. Bisa dilihat pada gambar yang paling atas. Adapun gambar yang kedua, kontraksi ensentrik. Kontraksi ensentrik merupakan kontraksi otot yang disertai dengan pemanjangan atau peregangan otot. Nah, gambar yang terakhir adalah kontraksi isometrik. Adalah salah satu dari kontraksi otot tanpa terjadinya perubahan panjang otot, sedangkan torusnya mengalami peningkatan. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada otot. Teman-teman, ada yang tahu apa itu gangguan dan kelainan pada otot? Kelainan otot atau miopati adalah istilah medis yang merujuk pada beberapa kondisi gangguan dan otot di dalam tubuh. Seseorang yang menderita kelainan otot umumnya mengalami gejala berupa lemah dan nyeri otot. Contohnya, pada gambar yang pertama adalah keseleo. Keseleo atau terkilir adalah cedera yang terjadi pada ligamen, otot atau jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang atau tendon. Bisa dilihat pada gambar di samping, kondisi ini umum terjadi pada area yang aktif bergerak, misalnya pergelangan kaki atau belakang paha. Nah, gangguan pada mekanisme otot yang kedua adalah atrofi. Bisa dilihat pada gambar di samping, atrofi otot adalah kondisi di mana terjadi penurunan massa otot. Hal ini biasanya akibat dari cedera atau adanya suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun yang ketiga, distrofi. Nah, distrofi otot merupakan kelompok penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah, kehilangan massa, dan kehilangan fungsinya. Distrofi otot dapat dialami oleh semua golongan usia, tetapi pada sebagian besar kasus, penyakit ini muncul sejak masa kanak-kanak, terutama pada anak laki-laki. Adapun gangguan dan kelainan pada otot yaitu Achilles. Achilles tendinitis terjadi pada tendon Achilles, yaitu urat besar di belakang pergelangan kaki. Umumnya tendinitis jenis ini terjadi akibat aktivitas lari dan lompat yang repetitif. Seperti pada gambar di samping, tendinitis ini terjadi pada tendon rotator cuff, yaitu otot yang mengendalikan putaran bahu. Selanjutnya, miositis. Teman-teman, apa ada yang tahu apa itu miositis?
Miositis adalah peradangan pada otot yang menyerang serabut-serabut otot. Bisa dilihat pada gambar di samping, miositis dapat mengenai satu atau seluruh otot di tubuh. Gejala utama dari miositis adalah kelemahan otot. Adapun yang terakhir, penyakit Parkinson. Nah, penyakit Parkinson ini suatu gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan, sering disertai tremor. Bisa dilihat pada gambar di samping ini, kerusakan sel saraf di otak menyebabkan tingkat dopamin turun. Nah, selanjutnya tulang. Apakah kalian mengetahui tentang tulang? Bisa dilihat pada slide di samping. Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Tulang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang berdasarkan zat penyusunnya, tulang berdasarkan bentuknya, dan tulang berdasarkan letaknya. Nah, yang pertama yaitu tulang berdasarkan zat penyusunnya. Tulang berdasarkan zat penyusunnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rawan dan tulang keras. Rawan, apakah kalian mengetahui tentang rawan? Bisa dilihat pada slide di samping. Rawan disebut juga kartilago. Penyusun rawan adalah sel-sel rawan yang disebut kondrosit. Rawan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rawan hialin, rawan elastin, dan rawan fibrosa. Rawan hialin bisa dilihat pada slide di samping. Rawan hialin merupakan penyusun rangka embrio yang nantinya akan digantikan oleh tulang keras. Nah, selanjutnya rawan elastin bisa dilihat pada slide di samping. Rawan ini bersifat lentur karena matriksnya banyak mengandung serabut elastin. Nah, dan yang terakhir yaitu rawan fibrosa bisa dilihat pada slide di samping. Matriks rawan fibrosa mengandung banyak serabut kolagen yang padat dan kasar sehingga kuat, kaku, serta liat. Nah, selanjutnya tulang keras. Apakah kalian mengetahui tentang tulang keras? Bisa dilihat pada slide di samping. Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Terletak di dalam lapuna, tersusun dalam lapisan konsentris yang disebut lamela. Tulang keras terbagi menjadi 2, yaitu tulang padat dan tulang spons. Tulang padat bisa dilihat pada slide di samping. Tulang padat bersifat halus dan padat. Pada setiap batang terdapat sistem Hevers. Nah, selanjutnya tulang spons bisa dilihat pada slide di samping. Tulang yang memiliki struktur seperti sarang lebah. Tulang spons tidak memiliki sistem Hevers, tetapi rongga-rongga dalamnya juga berisi sumsum yang terdapat pada ujung tulang panjang. Nah, yang kedua yaitu tulang berdasarkan bentuknya. Tulang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa bisa dilihat pada slide di samping. Tulang pipa adalah tulang dengan bentuk panjang menyerupai pipa atau tabung. Karena bentuknya ini, seringkali tulang pipa disebut juga tulang panjang. Nah, selanjutnya tulang pipi. Bisa dilihat pada slide di atas. Tulang pipi adalah tulang dengan bentuk pipi gepeng, tidak seperti tulang pipa. Bagian dalam tulang pipi umumnya tidak berongga sehingga bersifat pejal. Nah, selanjutnya tulang pendek bisa dilihat pada slide di samping. Tulang pendek adalah tulang yang berbentuk pendek, sama seperti tulang pipi. Tulang pendek juga tidak berongga dan bersifat pejal, akan tetapi mengandung sumsum merah tulang. Nah, yang terakhir adalah tulang tak berbentuk, bisa dilihat pada slide di samping. Tulang tak berbentuk adalah tulang dengan bentuk yang tidak menentu. Jenis tulang ini hanya terdapat pada kerangka wajah dan tulang belakang manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tulang berdasarkan letak. Tulang berdasarkan letak terbagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama yaitu tulang tengkorak, bisa kita lihat pada slide samping. Tulang tengkorak berbentuk pipi, saling berhubungan dan membentuk rongga. Tulang tengkorak terdiri atas 22 buah tulang. 8 tulang membentuk tengkorak bagian kepala ataupun turun kepala, dan 14 tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang ini mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak, mata, dan telinga bagian dalam. Yang kedua yaitu tulang badan, bisa kita lihat pada slide di samping. Tulang
membentuk tulang terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang belang bahu, dan tulang belang pinggul atau panggul. Tulang belakang berada di tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh dan tempat perempatan tulang rusuk. Tulang belakang berbentuk tulang pendek dan berjumlah 33 ruas yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada merupakan tempat melepasnya tulang rusuk bagian depan. Tulang rusuk terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang belang panggul terdiri atas 2 tulang pinggul, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Ketiga tulang berkaitan erat dan membentuk lingkaran yang berlubang. Dan yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terbagi menjadi 2, yaitu tulang anggota gerak bagian atas dan tulang anggota gerak bagian bawah. Yang pertama yaitu tulang anggota gerak bagian atas. Bisa kita lihat pada slide di samping. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas gelang bahu, 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Yang kedua yaitu tulang anggota gerak bagian bawah. Bisa kita lihat pada slide di samping. Tulang anggota gerak bagian bawah terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 jari kaki. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada tulang. Bisa kita lihat pada slide di samping. Gangguan pada tulang terdiri dari beberapa macam, yaitu fisura, fraktura, lebam, rheumatoid, osteoporosis, hidrosefalus, rakitis, dan mikrosefalus. Ya, selanjutnya adalah sendi. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sendi? Ya, sendi itu adalah bagian menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Sendi berperan penting dalam sistem gerak. Tanpa persendian, tentunya manusia akan kesulitan untuk menggerakkan tubuh, berjalan atau memegang benda. Bahkan sekadar menolehkan kepala hingga berbicara pun tak lepas dari bantuan persendian. Sendi terbagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Ya, yang pertama adalah sinartrosis. Bisa dilihat pada slide di samping. Gambar sendi sinartrosis. Sinartrosis atau sendi mati tidak memiliki rongga sambungan, tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa, misalnya kolagen. Sendi ini tetap pada tempatnya, sehingga tidak menyebabkan pergerakan. Contoh sendi sinartrosis adalah sendi di tengkorak bayi. Sinartrosis terbagi menjadi 3. Bisa dilihat pada slide di samping, yaitu sinfibrosis, sinkondrosis, dan sindesmosis. Fibrosis adalah sinartrosis yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa, contohnya persendian tulang tengkorak. Selanjutnya, sinkondrosis. Sinkondrosis adalah sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya hubungan antar segmen pada tulang belakang. Yang ketiga adalah sindesmosis. Sindesmosis adalah tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya persendian tulang fibula dan tibia. Yang kedua, amfiartrosis. Bisa dilihat pada slide di samping. Sendi amfiartrosis. Ya, amfiartrosis biasa juga disebut sendi kaku. Sendi ini merupakan bagian sendi yang bisa bergerak secara terbatas. Sendi ini berupa tulang rawang yang menyatukan antar tulang tanpa rongga sendi. Contohnya, sendi yang mempertemukan tulang simfisis pubis pada area panggul. Bagian ini sedikit bisa digerakkan meskipun terbatas. Yang terakhir yaitu diartrosis.
Bisa dilihat pada slide di samping gambar sendi diartrosis. Diartrosis terbagi menjadi 6, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi kondiloid, dan sendi peluru. Sendi diartrosis biasa juga disebut sebagai sendi gerak, yang memiliki rongga sendi dan memiliki kemampuan untuk bergerak lebih banyak. Adanya rongga jaringan fibrosa dan cairan pelumas pada sendi membuat tubuh lebih mudah bergerak. Baiklah, yang pertama, sendi putar. Sendi putar mempunyai kemampuan untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar. Dari tulang lain, contohnya sendi putar adalah sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar. Baiklah, yang kedua, sendi geser. Sendi geser bisa dikenali di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contohnya adalah bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga yaitu sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping kiri dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Meskipun cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contohnya sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Yang keempat, sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Yang kelima, sendi kondiloid atau biasa disebut sendi gulung, ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat persendian. Ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi kondiloid yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Baiklah, yang terakhir, sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membentuk seperti bola. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem gerak pada manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia ialah otot dan alat gerak pasif ialah tulang. Otot terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Tulang terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan zat penyusun, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan letak. Mekanisme kerja otot yaitu kontraksi. Kontraksi terbagi menjadi 3, yaitu kontraksi konsentrik, kontraksi eksentrik, dan kontraksi isomatik. Tulang berdasarkan zat penyusunnya terbagi menjadi 2, yaitu rawan dan tulang keras. Tulang berdasarkan bentuk terbagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang berdasarkan letak terbagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Sendi terbagi menjadi 3, yaitu sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Diartosis terbagi menjadi 6, yaitu sendi luncur, sendi pelana, sendi engsel, sendi kondiloid, sendi putar, dan sendi peluru. Baiklah, demikianlah persentase dari kelompok kami tentang sistem gerak pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.